Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbatul kiram, ma'asyiral hadirin, al-hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang mohon maaf tidak bagi sebut namanya satu persatu, khusus sesepuh kita Kiai Haji Zainal Arifin, dan juga penceramah kita yang mohon maaf ceramahnya saya selak ini, harusnya dia duluan ya, Kiai Haji Ali Zainal Abidin. Setelah negosiasi di dalam tadi ada kesepakatan kita, saya duluan ceramah karena taruhannya berat badan, siapa yang lebih berat? Kalah dia. Dan mohon maaf, saya habis ini mau langsung pulang. Saya baru banget jam 7 nyampe dari Jogja, dari jam 7 jam 8 pagi, mandi dari Cibinong langsung kemari. Saya bilang sama Bu Haji ini, sama Alat juga, almarhum ini tarikannya kencang banget. Saya liburan niatnya sampai besok kayaknya. Cuma almarhum memang memiliki alaqah, ikatan yang sangat kuat dengan saya punya orang tua Habib Syekh bin Ali bin Saleh Al-Jufri. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara berbakti kepada orang tua yang baik. Dan Nabi SAW mengatakan min abarril birri ayyasira waladu ahla wuddi abihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk bakti anak yang terbaik yaitu sang anak menyambung silaturahmi dengan kerabat, sahabat, orang-orang dekat dari orang tuanya. Almarhum Haji Dumah dan Al-Walid Al-Habib Syekh Al-Jufri juga ayahanda daripada guru kita Kiai Haji Ali Zainal Abidin ini merupakan teman dan sahabat-sahabat dekat. Hari ini di majelis ini kita keturunan kita anak-anaknya disatukan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi sabab Allah turunkan limpahan barakah bukan buat kita tapi buat kita semua yang hadir di sini. Dan semoga harapan kita ini semua juga menjadi golongan daripada anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Meskipun sekarang kita udah jadi orang tua, ya, kadang kita kalau udah jadi orang tua lupa kalau status kita adalah sebagai anak. Derajat bakti kepada orang tua itu tinggi sekali. Jaminannya surga dari Nabi. Al-waladul bar la yadkhulun nar. Anak yang bakti dia nggak bakal masuk neraka. Al-waladul bar la yadkhulun jannah. Sebaliknya anak yang durhaka
dia nggak bisa masuk surga. Mudah-mudahan semua kita ini anak-anak yang bakti sama orang tua. Dan mudah-mudahan semua kita dikaruniakan anak-anak yang berbakti kepada kita orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada keluarga besar Sayyidul Khul Haji Umroh, yang mudah-mudahan apa yang diniatkan dihajarkan pada hari ini dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sabab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur almarhum rawdah min riyadil jannah. Allah angkat derajatnya, Allah terima segala ibadahnya, Allah maafkan segala kekhilafannya, dan begitu juga untuk orang tua kita, guru kita, keluarga kita, muslimin muslimat yang telah meninggal dunia. Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, seorang tokoh ulama, seorang sufi yang terkenal, pernah ada satu murid yang datang pada beliau meminta nasihat. Sini, kasih saya wasiat, kasih saya nasihat dulu. Kemudian beliau menjawab, hal mata walid. Ketika murid ini meminta nasihat wasiat dari gurunya, gurunya bertanya kepada muridnya, apakah ayahmu sudah meninggal? Ayahmu sudah wafat? Murid ini menjawab, "Na'am." Iya guru, saya punya bapak udah wafat, udah meninggal. Apa kata gurunya? Ketika mendengar murid ini udah meninggal bapaknya, "Gum'an." Udah kalau begitu dia bangun aja pergi dari sini, nggak usah kita hati-hati. Kenapa? Karena mau'izah, nasihat untuk seorang yang ayahnya sudah meninggal dunia, orang tuanya sudah meninggal dunia, dan itu tidak jadi mau'izah buat dirinya, mau'izah nasihat dari manapun tidak akan berguna untuknya. Jadi ketika nih anak minta nasihat sama guru, gurunya tanya, bapak lu masih ada nggak? Kata ini murid, bapak saya udah meninggal. Ya, kalau bapak lu udah meninggal masih minta nasihat juga, percuma gua nasihatin. Kenapa? Wafatnya bapak lu itu adalah nasihat terbesar, mau'izah terbaik. Meninggalnya orang tua tidak dijadikan mau'izah, padahal itu mau'izah terkuat, terhebat, terbaik. Apalagi mau'izah nasihat yang lain, maka tidak ada gunanya. Kan Nabi katakan, kafa bil mauti wa'izah. Cukup dengan adanya maut, kematian itu adalah wa'izah, peringatan buat kita semua. Ini kita yang kumpul sekarang, biar kata masih sehat afiat, masih seger, biar kata duit masih banyak, baju masih pada baru, bekas lebaran kemarin. Jangan dipikir matinya masih lama. Tar malam besok kapan aja bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka majelis haul seperti ini juga menjadi wasilah, sarana untuk kembali kita mengingat yang namanya kematian. Yang Nabi suruh kita sering-sering ingat tuh yang namanya mati. Kadang-kadang kita kalau habis lebaran, habis liburan, habis jalan-jalan, udah rasanya hidup masih lama aja saking hilangnya. Lupa sama yang namanya kuburan, lupa sama yang namanya maut. Syekh Zayyad, ada satu ulama namanya Ibrahim Az-Zayyad. Beliau ketika melihat orang-orang menangisi orang yang telah meninggal dunia, beliau tanya kepada mereka, kenapa kalian menangisi orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah wafat? Kalian kasihani mereka, yang seharusnya kalian adalah mengasihi, menangisi diri kalian sendiri. Kenapa?
Karena orang yang sudah meninggal itu dia sudah merasakan melewati 3 saat yang sangat genting, yang sangat menakutkan, yang pasti dialami oleh kita semua manusia. Apa aja? Yang pertama, orang kalau udah mati udah ketemu sama yang namanya malaikat Israel. Pasti. Coba dari tidak ada udah belum yang ketemu malaikat Israel. Lah, boro-boro Israel, malaikat Jibril yang baik bawa wahyu wa rahmat tak pernah ketemu kita. Nabi Muhammad SAW, beliau ribuan kali berjumpa dengan malaikat Jibril. Tapi tidaklah malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi kecuali dalam wujud manusia, wujud seorang lelaki yang gagah, yang tampan. Yang paling sering itu malaikat Jibril kalau ngadep ke Nabi dalam bentuk berupa sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Itu sahabat Nabi yang gagah, yang tampan. 2 kali itu pun ada khilaf kan dalam ulama. Nabi melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Selain itu dalam bentuk manusia. Nabi lihat wujud asli malaikat Jibril, Nabi betul-betul mau pingsan. Manusia terbaik, terkuat, melihat dahsyatnya malaikat ciptaan Allah. Begitu takjubnya Rasulullah SAW dan bertanya, malaikat Jibril notabene pembawa wahyu, malaikat yang bawa wahyu, membawa rahmat, sama pencabut nyawa. Kira-kira sangaran yang mana itu? Yang bawa wahyu, bawa rahmat aja nanti gemeter. Lagi mana cabut rahmat nyawa? Yang motor aja korektor aja lucu. Nah, orang kalau udah meninggal dia udah ketemu tuh sama namanya Israel. Kita semua belum ada yang mengenal. Pasti kita jumpa malaikat Israel, jumpa amal kita. Bukan tergantung gimana jabatan kita, bukan tergantung gimana pangkat kita, kekayaan kita, kedudukan kita di mata manusia. Bapak, kadang memang kita di manusia dihormatin di kalangan manusia, tapi kadang nggak ada nilai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang dilihat remeh, nggak dihormatin, nggak dihargai, nggak dipandang, tapi dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang dilihat malaikat Jibril, gimana kedudukan kita di sisi Allah, gimana takwa kita, gimana ibadah kita, gimana taat kita, iman kita kepada Allah. Kita habis lebaran, Ramadan udah kita laluin. Kata ulama, alaysa al-'id liman labisa al-jadid, innamal 'idu liman taqwahu yazid. Bukan lebaran, bukan Id buat orang yang pakai pakaian serba baru. Lebaran itu adalah untuk orang yang ketakwaannya tumbuh. Jadi kalau emang kita girang lebaran, girangnya kenapa? Kita harus girangnya karena kualitas iman dan takwa kita semakin baik dari sebelum lebaran kemarin. Mudah-mudahan Allah kuatkan takwa dan iman kita semua. Amin ya Rabbal. Iman kita baik, takwa kita baik, akidah kita baik, malaikat Israel datang menjemput nyawa kita dalam rupa bentuk yang baik. Dan sebaliknya, nah orang kalau udah meninggal berarti kamu tuh urusan sama malaikat Israel. Kedua, kata Syekh Syariat apa? Orang kalau udah mati, dia udah ngerasain yang namanya sakitnya sakaratul maut. Penyakit sekarang macamnya banyak, jenisnya banyak, dari yang ringan sampai yang berat. Nggak ada cerita kita kuat ngadepinnya. Sakit berat susah, sakit sedang susah, sakit ringan juga susah kan. Dari kuku jantangan aja udah kadang nggak bisa tidur, kita memang yang sebatang. Dari sakit gigi satu, ya Allah, udah gak enak semua rasanya. Sakitnya sakaratul maut itu nggak bisa diumpamakan, diibaratkan sakitnya dengan apapun yang ada pada penyakit.
Kita punya gigi dicabut, kalau nggak dibius, ya Allah bisa pingsan kita. Dibius aja masih teriak-teriak. Padahal sakitnya lokal, di titik itu aja. Bayangin Pak, kalau ruh yang dicabut, ini ruh kita menghidupkan semua organ kita. Rambut ini kita gunting, kita bakar, karena ada rasa sakit. Kalau sakit rambut dibakar, pandai kulit yang bakar, bukan rambutnya. Tapi kalau sakaratul maut, roh kita dicabut, setiap helai bulu, setiap helai rambut itu akan merasakan sakitnya. Kita semua bakal rasain itu. Nggak ada obat kebalnya. Nabi kita Muhammad SAW ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril merasakan sakit daripada sakaratul maut oleh malaikat Israel. Bahkan kata malaikat Israel ini cara paling lembut, cara paling halus, sampai Nabi minta setengah sakit sakaratul maut umatnya ditimpakan kepada beliau. Saking khawatirnya beliau kalau umatnya tidak sanggup menahan sakitnya sakaratul maut. Orang udah meninggal, udah rasain sakaratul maut. Kita yang masih hidup, jangan lagu, jangan sok-sokan, jangan sok hebat, jangan sok kuat. Jangan sok bisa tangisin orang yang udah mati aja. Tangisin diri kita yang masih berumuran dosa. Tangisin diri kita yang pasti suatu saat nanti kita pun akan sampai pada ajal kita. Dengan ketidak yang terakhir, orang kalau udah meninggal dunia, dia udah tahu laporan akhirnya su'ul khatimah atau husnul khatimah, minas sa'adah atau minas syaqawah, golongan orang yang selamat atau yang celaka. Almarhum Haji Umar, beliau udah lewat, udah tenang. Orang tua kita, buru-buru kita udah meninggal dunia, udah jelas insya Allah meninggalkan dunia ini dengan iman, dengan Islam, dalam keadaan husnul. Kalau nggak husnul khatimah, nggak mungkin banyak orang mau doain begini. Ini orang bisa datang begini, ini kan berkat dari amal baik yang beliau di dunia. Oke, apalagi kalau kita hadir peringatan haul orang-orang saleh, besok ada haul di luar datang. Kemarin saya habis hadir haul di Tanggul, nggak semua yang hadir ketemu, tahu sama sahibul haul. Tapi di hati hamba-hamba Allah tahu kecintaan kepada para aulia. Itu sebagai tanda mereka orang-orang baik, orang soleh yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman dan Islam husnul khatimah. Dan mereka yang udah meninggal udah jelas. Kita yang masih tos-tosan, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya kata Imam Haddad apa? Laisa yaqdirul insan ala an yumita nafsahu ala iman. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Manusia manapun tidak ada yang mampu memastikan dirinya mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Siapapun dia nggak ada yang bisa jamin. Menjamin orang, jamin dirinya nggak ada. Gua jamin lo mati dalam keadaan Islam. Gua jamin diri gua mati dalam keadaan Islam. KTP gua selalu dari Islam seumur hidup. Ada yang bisa nggak? Siapapun nggak ada yang mampu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada manusia agar betul-betul dia bisa mati dalam keadaan Islam. Apa jalannya itu? Ya kita mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya terangkum dalam kalimat takwa. Mudah-mudahan di sisa umur hidup kita ini kita bisa betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, jalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, sehingga pada akhirnya kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.